Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing memulai ibadah PA kita pada kesempatan saat ini dengan penuh sukacita. Dan mari kita bersama-sama memulai ibadah PA kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat, Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena segala berkat, anugerah, dan juga karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Kami tidak bisa menjalani kehidupan kami apabila Tuhan tidak senantiasa juga berkarya di dalam hidup kami semua. Dan saat ini kami bersama-sama dengan keluarga kami mengkhususkan waktu untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah PA kami pada kesempatan saat ini. Kami mohon Tuhan memberkati di sepanjang jalannya ibadah PA yang kami lakukan. Dan apabila ada dosa dan kesalahan yang mungkin sudah kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari, kami mohon Tuhan mengampuni sehingga kami senantiasa bisa menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga di dalam ibadah PA ini kami akan bersama-sama membaca, merenungkan, juga nanti akan sharing bersama dengan keluarga kami terkait tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan juga berkarya, Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, terlebih kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 161, bait 1 dan bait yang kedua, segala kemuliaan.
Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada kesempatan saat ini, yang bersama-sama kita baca dan kita renungkan, diambil dari 1 Tesalonika, pasal 5, ayat 12 sampai dengan ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 12 sampai 18 akan saya bacakan yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mungkin dulu ketika masih kita bersama-sama ibadah di rumah-rumah saudara-saudara kita masing-masing, biasanya kita kalau beribadah kadang sandal kita atau sepatu kita lepas. Dan kadang mungkin setelah pulang, kadang kita bisa saja kita tertukar memakai sandal atau sepatu orang lain. Dan tanpa melihat pun bahwa sepatu kita tertukar, mungkin kita sudah bisa merasakan, oh ini bukan milik saya, oh ini bukan sandal saya, oh ini bukan sepatu saya. Meskipun mungkin sandal atau sepatu itu sama persis, tetapi kita bisa langsung merasakan bahwa itu bukan milik kita. Karena mungkin bentuk sepatu itu sudah berbeda milik kita dengan milik orang lain. Dan itulah juga mungkin gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Kita juga bisa kemudian merasakan kehidupan orang lain, atau mungkin seringkali kita sebut bahwa hidup itu sawang sinawang. Tetapi mungkin kita tidak hanya nyawang saja, mungkin kita juga bisa merasakan kehidupan yang dialami orang lain. Begitu bahagianya atau begitu beratnya kehidupan yang dialami oleh orang lain. Nah, itulah yang dikatakan sebagai sebuah empati. Empati itu tidak hanya kita tahu akan situasi kondisi orang lain, tetapi kita juga bisa merasakan situasi kondisi yang dialami oleh orang lain atau yang dialami oleh saudara-saudara kita. Itulah yang namanya empati. Seperti kita memakai sepatu orang lain, kita merasakan situasinya, kita merasakan kondisinya, kita tahu betul apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Nah, itulah sebuah empati. Jika kita bisa merasakan atau jika kita mampu menghayati apa yang juga dirasakan atau dihayati oleh saudara-saudara kita yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, empati ini saat ini memang menjadi sebuah hal yang langka. Orang bisa merasakan atau menghayati kondisi orang lain. Kenapa demikian? Karena mungkin situasi kondisi saat ini begitu sulit bagi kita sendiri, masing-masing pribadi. Sehingga tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk merasakan orang lain. Wong kita menjalani hidup kita sendiri saja berat, bagaimana kita harus berempati atau merasakan situasi kondisi orang lain. Tetapi mari kita rasakan bersama bahwa empati kepada orang lain itu bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi memiliki empati kepada orang lain itu membuat kita mampu bersyukur, mampu merasakan hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Contoh yang dituliskan oleh Rasul Paulus, yang merupakan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nasihat-nasihat itu adalah seperti yang tertulis di ayat 12 dan 13 ini tadi, yaitu nasihat-nasihat tentang bagaimana bisa menghargai orang lain, khususnya orang-orang yang memimpin mereka di dalam kehidupan keimanan mereka.
Dan juga bagaimana mereka bisa selalu hidup damai seorang dengan yang lain. Dan nasihat itu juga dilanjutkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-14 dan 15 tadi. Dikatakan oleh Rasul Paulus bagaimana kita bisa juga menegur orang yang tidak tertib, menghibur orang yang tawar hati, membela mereka yang lemah, dan juga sabar terhadap semua orang. Dan yang juga di ayat yang ke-15 tadi dituliskan supaya kita tidak membalas jahat dengan jahat, tetapi mengusahakan senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Dan nasihat itu juga dilanjutkan oleh Rasul Paulus di ayat 16, 17, dan 18, yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, dan mengucap syukur di dalam segala hal. Saya rasa semua nasihat ini adalah nasihat-nasihat yang baik untuk kita bisa membangun empati kita terhadap orang lain, menghormati orang lain, kemudian membela yang lemah, hidup rukun, hidup damai seorang dengan yang lain, menegur mereka yang tidak tertib, menghibur mereka yang tawar hati, dan sabar terhadap seorang akan yang lain. Kita tidak membalas yang jahat dengan jahat, tetapi senantiasa mengusahakan yang baik bagi kita masing-masing dan juga bagi semua orang. Dan juga kita bersyukur senantiasa. Nah, ini bisa dibangun, sikap-sikap nasihat-nasihat Rasul Paulus ini bisa terjadi apabila kita memiliki empati terhadap orang lain. Karena nasihat Rasul Paulus ini tidak hanya terkait untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Bagaimana kita bisa mengucap syukur senantiasa apabila kita merasa terus hidup kita ini paling susah. Apabila kita terus merasa bahwa hidup kita ini paling tidak beruntung, kita tidak bisa memiliki apapun, kita kurang ini dan kita kurang itu. Mari kita juga belajar untuk melihat yang lain. Mungkin banyak orang juga selain kita yang mendambakan kehidupan seperti yang kita alami. Mungkin banyak orang lain juga yang membutuhkan pertolongan kita. Atau juga mungkin banyak orang lain juga yang membutuhkan teguran, arahan dari kita, supaya mereka tidak keliru di dalam mengambil langkah. Nah, ini semua untuk membangun rasa empati kita terhadap orang lain. Supaya kita bisa berempati, supaya kita bisa memikirkan orang lain, kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan maka dari itu dikatakan di ayat yang ke-18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, sehingga dengan itu semua, dengan empati kita bisa mengucap syukur. Oh, ternyata Tuhan memberkati saya. Oh, ternyata Tuhan sudah menolong saya dengan luar biasa. Tapi tidak stop sampai di situ. Dengan empati itu kita juga memiliki rasa terpanggil untuk juga mengingatkan, untuk juga membela, untuk juga menolong orang-orang lain, dan untuk juga bisa hidup damai bersama-sama dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Dan marilah ini kita bersama-sama kita hidupi di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, di tengah kondisi yang mungkin sangat menjepit kita di dalam kondisi saat ini, baik secara ekonomi, baik secara kehidupan sosial, kita semua merasakan situasi yang tidak mudah. Tetapi bukan berarti kemudian membuat kita kehilangan empati. Kalau kita kehilangan empati, rasa peduli kita terhadap orang lain, maka kita tidak bisa melakukan nasihat-nasihat Rasul Paulus ini. Dan disinilah menjadi penting untuk menjadi perenungan kita bersama. Nasihat Rasul Paulus ini memang menjadi nasihat yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Apabila kita mampu melakukan seluruh nasihat-nasihat ini, maka kita mampu menjadi pribadi yang baik. Tetapi mari kita dasari dulu dengan kepedulian empati kita terhadap orang lain. Sudahkah kita peduli terhadap orang lain? Sudahkah kita ketika melihat orang lain menderita, kita memiliki rasa ingin membantu? Ketika ada saudara-saudara kita melakukan hal-hal yang tidak baik, adakah rasa di dalam hati kita, keinginan kita untuk mengingatkan supaya dia tidak terus melakukan perbuatan tidak baik itu? Dan kemudian apakah ada rasa di dalam hati kita bahwa kita terus ingin kemudian berbuat baik, membangun hidup yang damai dan rukun dengan orang-orang di sekeliling kita? Mari kita tanyakan itu dalam diri kita masing-masing. Kita renungkan itu di dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa bersama-sama belajar. Kita bisa bersama-sama mengoreksi, menata kehidupan kita, dan pada saatnya
kita bisa melakukan apa yang menjadi nasihat atau perintah atau wejangan dari Rasul Paulus ini. Karena memang ini adalah goal atau tujuan dari kehidupan kita sebagai manusia. Andai saja semua manusia ini bisa melakukan nasihat Rasul Paulus, tentu kehidupan di dunia ini akan menjadi kehidupan yang benar-benar penuh dengan damai sejahtera. Dan itulah yang dikatakan seperti di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Benar-benar bumi ini bisa menjadi wujud dari kerajaan Allah, di mana kita bisa bahagia, kita bisa merasakan sukacita bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita mengingat PA yang minggu lalu, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk saling sharing, mengungkapkan apa yang menjadi beban, dan kita diminta juga untuk saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu adalah salah satu cara kita untuk membangun rasa empati kita terhadap orang lain. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menghakimi orang lain, tetapi yang paling penting bagaimana kita menjadi penghibur. Kita bisa membawa sukacita bagi orang lain. Dan pada kesempatan saat ini, marilah kita juga bersama-sama sharing terkait wujud kepedulian atau empati seperti apa yang akan kita berikan kepada orang lain, khususnya pada keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Saya ulangi, wujud kepedulian atau empati yang seperti apa yang akan kita berikan kepada orang lain, khususnya orang terdekat kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Selamat berdiskusi, dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang penuh empati, membawa sukacita, damai sejahtera, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait 1 dan bait yang kedua, Tuhan pimpin anakmu. Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita bersama-sama, kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada kesempatan saat ini, di tengah segala kesibukan kami, aktivitas kami tetap bisa mengkhususkan diri kami, mengambil waktu untuk memuji memuliakan nama-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam ibadah PA kali ini. Kami mohon Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berempati, memiliki kepedulian terhadap orang lain, sehingga apa yang menjadi nasihat-nasihat Rasul Paulus itu bisa kami terapkan, bisa kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa,
Saat ini kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan senantiasa menolong, menguatkan, sehingga di dalam proses pemulihannya bisa dijalani dengan baik, hingga bisa kembali sehat, kembali pulih, menjalani aktivitasnya dengan baik. Kami serahkan juga hidup kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan, khususnya warga jemaat GKJ Mojosari, mulai warga anak sampai warga lansia. Di dalam menjalani masa pendidikannya, anak-anak kami semua, Tuhan memberkati mereka, memberikan kepandaian dan kemampuan. Bagi kaum muda-mudi, di dalam mencari pasangan hidup, kami juga percaya Tuhan senantiasa menolong, sehingga mereka bisa menemukan pasangan hidup yang sepadan, untuk bisa menjalani kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam kehidupan keluarga. Dan bagi kami semua juga yang berkeluarga, yang menjalani pekerjaan kami mohon Tuhan menolong, menyertai di dalam kehidupan keluarga kami, juga di dalam setiap usaha pekerjaan yang kami jalani, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan juga untuk para Bapak Ibu Adi Yoswo, kami juga memohon Tuhan menguatkan, memberikan kesehatan, sehingga di dalam situasi pandemi ini, beliau semua tetap bisa sehat, tetap bisa beraktivitas dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami serahkan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami yakin Tuhan tetap berkarya, khususnya kami semua yang ada di Jemaat Mojosari ini. Di tengah segala keterbatasan kegiatan kami tetap percaya bahwa Tuhan tetap menolong, tetap menguatkan, tetap memimpin kami, sehingga kami tetap bisa berkegiatan, beraktivitas dengan baik, terlebih kami bisa melakukan kehendak Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mojosari ini. Dan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, kami juga percaya bahwa Tuhan tetap menyertai para pemimpin bangsa kami, para tenaga medis, aparat TNI Polri, karena di dalam situasi pandemi ini, mereka tentu membutuhkan kekuatan pertolongan Tuhan, karena tanggung jawab yang besar yang harus mereka emban. Kami mohon Tuhan juga memberikan kesehatan, sehingga mereka semua tetap bisa menjalani tugas dan panggilannya dengan baik. Dan kami semua sebagai warga negara juga mampukan untuk bisa menjadi warga negara yang taat dan patuh pada para pemimpin bangsa kami. Ya Bapa, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memberkati supaya persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin.